Selamat pagi ya anak-anakku semua. Pagi, Pagi, Pak. 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 Aduh, suaranya anak-anakku pada semangat-semangat ya. Harus tetap semangat, Pak. Iya Pak, kan masih pagi Kak. Baik, terima kasih ya anak-anakku. Jadi hari ini pertemuan kita, Bapak sangat senang bisa bertemu dengan anak-anak sekalian. Untuk itu, mari kita membuka kegiatan kita pagi hari ini. Kita buka dengan doa. Bapak akan meminta salah satu dari anak-anak sekalian lalu bisa memimpin kita dalam doa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Nak Lu sudah membuka kegiatan kita, kegiatan bimbingan kita hari ini dengan doa. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Ya, syukur bahwa dalam situasi pandemi kita semua masih diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak. Ya, untuk supaya kita lebih semangat, Bapak mau minta salah satu dari anak-anak, masih ingat kan yel-yel kita waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya? Masih ingat ya? Oke, mulai 1, 2, 3. Semangat. 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 Baik, terima kasih anak-anakku semua. Ya, matanya langsung segar ya, Mas Mulyanto. Baik, hari ini ya anak-anak, kita bertemu, kita akan sama-sama belajar mengenai cara menyusun kegiatan harian. Ya, apakah anak-anak sudah membuat jadwal kegiatan harian anak-anak di rumah? Belum, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik anak-anak. Kegiatan hari ini mengapa Bapak ingin menyampaikan berkaitan dengan cara menyusun jadwal kegiatan harian ya? Tujuan agar anak-anak semakin memahami cara mengatur kegiatan harian di rumah. Ya, yang berikut agar anak-anak dapat menyusun. Tadi katanya bahwa belum ada yang hanya hari Minggu ya, seperti Narati. Jadi supaya anak-anak menyusun jadwal kegiatan di rumah. Ya, ada yang tahu tidak mengapa kita harus menyusun jadwal kegiatan harian kita di rumah? Agar hidupnya teratur, Pak. Saya, Pak. Agar Oke, terarah, Pak. Nak lu ya? Oke, agar Iya, terarah. Pak. Ya, siapa lagi? Yang mau? Saya, Pak. Ya, Pak. Saya, Dulu Pak. dulu ya. Mas Mulyanto sabar ya. Ya. Biar hidupnya biar teratur, Pak, jadwalnya. Ya, Pak. Biar hidup teratur ya. Yang lain masih ada? Saya, Pak. Silakan, Nak. Saya Biar kegiatannya tidak terlupa, Pak. Ya benar. Jadi salah satunya adalah supaya kegiatan kita tidak ada yang lupa. Kalau sudah tersusun dengan baik, disesuaikan dengan waktu, maka tidak ada yang terlupakan. Oke, baik anak-anak, seperti Bapak sudah pernah membagi minggu lalu ya, jadwal kegiatan harian mulai dari bangun pagi, jam 4, sampai dengan jam 7 sebelum ke sekolah, lalu jam 2, sampai jam 10 malam. Ya, kira-kira anak-anak sudah mulai membuat belum? Sudah menulis belum? Baru setengah-setengah, Pak. Apakah ada yang sudah mulai menulis? Ada ya? baru mencoba Pak. Oke, nanti kita lihat satu-satu ya untuk membantu supaya terarah anak-anak dalam menyusun. Nanti kita lihat satu persatu jam-jam anak-anak di rumah ya, lalu kegiatan-kegiatan apa yang anak-anak mau lakukan. Sepakat ya? Iya. Ya, seperti Iya, Pak yang Guru. sudah anak-anak sampaikan tadi bahwa akan Sepakat, terarah, akan teratur, semua kegiatan akan terlaksana. Maka kita perlu menyusun jadwal secara baik. Anak-anak coba kembali melihat kegiatan-kegiatan anak-anak di rumah dimulai dari jam bangun pagi. Kira-kira anak-anak bangun pagi jam berapa? Saya jam Saya jam 6, Pak. Jam 5. Ada yang jam 5,
Ada yang jam 6. Setengah 5, Pak. Udah bangun. Saya jam 4, Pak. Oke, Ini jadi Pak. sebaik Jam 4 bangun. jadi anak-anak sebaiknya sebagai siswa kita bangun pagi jam berapa? Setengah 6, Jam Pak. 4, Pak. Bangun Jam pagi 4, itu Pak. kita mulai dengan sembahyang pagi. Ya tidak anak-anak? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Jadi Pak. berarti bangun pagi jam berapa? Bangun paginya jam setengah 6, Pak. Sebaik jam 6. Ada Setengah anak-anak 6. yang bangun jam 5? Saya setengah 5, Ada? Pak. Ada, Ya, Pak. setengah 5. Nah, Erlita ya? Pak. Nah, Erlita tadi setengah 5. Iya, Pak. Nah, Erlita setengah 5. Oke, nah Erlita setengah 5 itu kegiatan apa? Ya, saya sholat dulu, Pak. Habis itu cuci Kegiatan. piring. Oke. Kita lihat di jam ya. Nah, Erlita langsung ditulis di situ jam setengah 5 sholat pagi ya. Setengah 5. Iya. Ya, itu di berapa menit kalau kita atur waktunya? Ya, kalau sholatnya tuh nggak lama saya, Pak. Kan cuma 2 rakaat. Ya. Tuh, Ya, kira-kira Pak. berapa menit Paling, diperkirakan? ya, 15 menit lah, Pak. Kalau 5 ayatnya menit? panjang. 5 menit ya. 10 lah, Pak. Apa? Setengah 5 ya, 10 menit ya. Oke. Selanjutnya anak Erlita kegiatannya apa selanjutnya? Cuci piring, Pak. Oke, ditulis cuci piring ya. Cuci Ya, piring. Yang cuci lain, piring. yang lain. Yang lain kegiatannya yang lain, diikuti ya. Pak. Bangunnya jam berapa, kegiatannya apa, ditulis ya. Iya, Pak. Oke, cuci piring. Olahraga, Selanjutnya Pak. kegiatan apa? Olahraga, Pak. Pagi. Pagi Jadi saya, ini Pak. sudah sekitar jam 6 ya. Iya, Pak. Ya, jam 6 sudah kegiatan apa? Habis Nak itu Erlita? nyapu Pak. sama Mandi ya? ngepel, Pak. Mandi, Pak. Oh ya, Kan habis ngepel. olahraga, Pak. Oke. Mandi. Yanto, Jam 1 siang, Bapak. jam 1 siang. Selanjutnya Nak Mulyanto sampai di rumah kegiatannya apa? Ya itu tadi, Pak. Tidur sampai jam 3. Baru nanti bangun sholat asar, Bapak. Nanti baru bantu orang tua. Sama main bola di lapangan, Pak. Sore harinya, Pak. Oke. Ya, anak sambil diikuti jenis kegiatannya anak-anak dan waktunya ya. Nak Mulyanto kegiatannya pulang tidur berapa jam kira-kira itu ya? 2 jam, Makan Pak. siang, Ya, makan siang. dilanjutkan dengan tidur 2 jam. Iya, Bapak. Selanjutnya bantu orang tua ya? Iya, Oke, selanjutnya membantu orang tua, lalu apa lagi kegiatannya? kemudian mandi, makan malam. Habis sholat isya jam setengah 8, Bapak. Baru belajar sampai jam 9, Bapak. Oke. Bagus sekali ya, ternyata Nak Mulyanto sudah punya waktu jenis kegiatan yang sebagai seorang pelajar sudah bagus. Diharapkan bahwa Nak Mulyanto bisa mengikuti jejaknya Nak Lui tadi, bangun pagi, membantu, membersihkan sampai ke sekolah. Jadi begini anak-anak, Iya, mudah-mudahan Pak. anak-anak Iya, yang Pak. lain juga sudah melakukan ya, sudah menyusun jenis-jenis kegiatan dengan waktu yang seperti Bapak sudah Sudah, sampaikan Pak. tadi ya. Iya, sudah Iya, terjawab, Pak. Pak. Sudah, Ya, Pak. Sudah, jadi Pak. tadi yang disampaikan Nak Erlita, Nak Lu, Nak Mulyanto, alat contoh buat kita semua. Bapak sudah melihat hal yang baik anak-anak lakukan. Jadi kalau anak-anak yang lain seperti Nak Erika, Nak Misra mungkin belum melakukan menyusun jadwal, mungkin bisa mengikut apa yang dilakukan oleh Nona Erlita tadi ya, sama Mas Mulyanto. Bisa ya, Nak Misra? Iya, Pak. Nah, izin bertanya bisa? Mepel, mencuci piring. Iya, Bapak. Pak, izin bertanya bisa? Boleh, Nak Misra mau bertanya ya, silakan. Iya. Pak, bagaimana kalau misalnya jadwal yang kita susun itu berbeda dengan yang tadi disebutkan? Karena tadi tuh Ya, maka tadi Bapak sudah bilang anak-anak bisa mencontohkan yang baik dari teman-temannya. Seperti Nak Mulyanto mungkin waktu kebanyakan tidur, Nak Mulyanto bisa belajar juga dari Nak Lu tadi yang sampaikan bahwa ada waktu di mana semua jenis kegiatan itu bisa terlaksana. Jadi tidak semua jam tidurnya lebih banyak. Seperti itu. Ya, Nak Misra?
Iya Pak, berarti harus ditentukan jam belajar kalau malam juga ya. Baik anak-anak, kira-kira masih ada yang eh, mau ditanyakan berkaitan dengan cara menyusul jadwal kegiatan harian kita? Pak, kalau jadwalnya nggak sesuai dengan yang kita tulis bagaimana, Pak? Ya, itu berarti anak-anak tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Tadi dikatakan apa yang dirasakan ketika kalau tidak sesuai, Nak Erika? Ya, kadang sesuai yang disusun, Pak, tapi kadang ada yang nggak sesuai yang disusun. Nah, kalau yang nggak sesuai yang disusun itu gimana ya, Pak ya? Karena kan kadang Ya. ada yang spontan gitu, dijemput teman main, jadi kan tidak sesuai dengan jadwal. Oke, anak-anak, itu yang harus anak-anak harus punya komitmen atau keyakinan pada apa yang sudah dirancang, yang sudah disusun, sudah dijadwalkan, supaya itu dilakukan. Karena itu adalah janji kepada diri sendiri. Karena tadi awal anak-anak sudah sampaikan bahwa kalau kita punya jadwal yang tetap, kita akan hidup Teratur. teratur. Ya. Oke, Nak, kira-kira masih ada pertanyaan? Cukup Pak, cukup Pak. Bapak sangat senang ketika anak-anak punya tujuan yang sangat penting ketika mau bertemu dengan Bapak. Bapak bersedia membantu ketika anak-anak mengalami kesulitan di sekolah. Ya, silakan datang karena ruang terbuka itu terbuka bagi semua siswa. Bagi siapapun silakan datang untuk bertemu Bapak ya, Nak. Ya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana? Kalau begitu anak-anak, Bapak ingin mendengarkan ya pernyataan atau perasaan anak-anak ketika mengikuti kegiatan kita pada bimbingan kita pada pagi hari ini. Boleh yang disampaikan berupa perasaan, boleh pikiran berkaitan dengan topik yang kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Bisa ya? Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bapak minta mulai dari Nak Asri ya. Jadi punya gambaran Pak, apa namanya untuk menyusun jadwal biar lebih baik ke depannya seperti itu Pak. Kegiatannya Aduh, bagus tidak sekali, terlupa. Ya, bagus sekali Nak Seperti itu, Asri Pak. bahwa supaya kegiatan-kegiatan itu dapat terlaksana dan tidak ada yang dilupakan. Oke, selanjutnya Nak Yeye. Iya, Pak. Kesan saya, Silakan, Nak. iya, ada manfaatnya kita belajar tentang menyusun waktu ya, Pak ya. Agar kitanya benar kata Asri tadi, biar kitanya punya gambaran untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari secara teratur. Oke, dapat melaksanakan kegiatan kita seharian secara teratur. Oke, Nak Mulyanto, bagaimana apa yang Nak Mulyanto pikirkan, rasakan ketika setelah mengikuti kegiatan hari ini? Boleh pikiran atau perasaan? Ya, perasaan saya senang Pak karena seperti yang Bapak katakan tadi, untuk menyusun kegiatan harian saya rasakan lebih enak begitu Pak. Jadi pikiran saya, jadi tadi saya menyampaikan kan saya jam 5:30 itu bangun, ternyata tidak cukup waktunya. Jadi ketika mendengar jadwal teman-teman, itu kita bisa lebih mengatur waktunya lebih awal, jadi lebih pagi bangunnya. Iya. Begitu. Oke, anak-anak sekalian, saya pikir semua sudah anak-anak sampaikan perasaan, pikiran setelah mengikuti kegiatan kita menyusun jadwal kegiatan harian hari ini. Ya, sudah jelas ya? Sudah, Pak. Nah, jadi anak-anak, sekali lagi, bila anak-anak merasa kesulitan apapun, silakan datang bertemu Bapak di ruang bimbingan dan konseling ya. Bapak sangat senang ketika kehadiran anak-anak di ruangan Bapak. Saya kira hari ini pertemuan kita sampai di sini ya. Anak-anak harus tetap rajin masuk sekolah, tetap menjaga kesehatan ya. Ya Pak. Iya, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke anak-anak, Bapak Iya, ucapkan terima kasih. Baik, Nak Erika, tutup kita dalam doa ya. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum Ya. pelajaran BK berakhir, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Anak Rika, anak-anak semua. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak.